Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika mendengar bahwa Yohanes Pembaptis telah ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali. Dengan demikian dikenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah ke seberang sungai Yordan dan Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat cahaya yang besar, dan bagi mereka yang tinggal di negeri yang dinaungi maut, telah terbit cahaya. Sejak saat itu, Yesus memberitakan, "Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah pergi dari sana, Yesus melihat pula dua orang bersaudara yang lain lagi, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus. Mereka sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti Yesus. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta menyembuhkan orang-orang di antara bangsa itu dari segala penyakit dan kelemahan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagi yang merayakan Tahun Baru Imlek, saya mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek. Yonhi ya, Yonhi. Jawabannya gini ya, Yonhi Bapak Ibu. Kongsi Faksai. Ya. Kita memasuki tahun kelinci. Siapalah yang tidak suka melihat seekor kelinci? Dia lincah, dia selalu sehat, dia hewan yang baik. Maka doanya pasti kita yang baik-baik. Semoga kita dianugerahi kesehatan yang baik, kesuksesan, kebahagiaan, tapi syaratnya kerja keras. Artinya dari seluruh doa-doa itu, pertama-tama kita perlu bertobat. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Tidak akan ada
kerajaan Allah di dunia ini tanpa kerajaan Allah di dalam hati kita. Kutipan kata Albert Schweitzer, peraih Nobel Perdamaian tahun 1952. Kalimat itu mengingatkan kita akan misi Yesus di dunia. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Memasuki tahun baru kelinci, menghadirkan kerajaan Allah yang sudah dekat, kita dipanggil untuk meneladani Yesus. Dalam mewartakan kerajaan surga yang sudah dekat itu, dua tindakan Yesus yang dilakukan. Pertama, Yesus mengenali lapangan, mengenali daerah yang paling mudah diajak kerjasama. Lalu yang kedua, Yesus mengajak beberapa orang sebagai rekan kerja, yaitu para murid atau para rasul. Daerah yang paling mudah pada zaman Yesus adalah Kapernaum. Di Kapernaum, Yesus mulai mewartakan kedatangan kerajaan surga. Lalu Yesus juga memilih murid-murid yang pertama, Simon Petrus dan saudaranya Andreas, dan kemudian juga Yakobus dan Yohanes, kedua anak Zebedeus. Mari kita melihat daerah Kapernaum. Kapernaum adalah wilayah utara, sejak zaman dulu berbeda dengan Yudea, baik alam maupun budayanya. Kapernaum tanahnya lebih subur, perekonomian lebih maju. Di wilayah Kapernaum itu sudah beberapa puluh tahun sebelumnya berkembang satu sektor perekonomian dan bisnis baru, yaitu pengelolaan ikan dari danau. Mungkin kalau di Teluk Betung ini pada awalnya seperti gudang lelang, ada pasar ikan dari laut. Pasar-pasar ikan itu bertumbuh di tepian danau sampai menjadi wilayah hunian dan kota yang ramai. Kapernaum ialah salah satu dari kota-kota itu. Begitu juga nanti di Madala, Betsaida dan wilayah Genesaret, di tepian danau Genesaret. Nanti Yesus mondar-mandir di antara kota-kota itu naik perahu nelayan. Dalam ukuran zaman Yesus, para nelayan ialah orang-orang yang maju dalam cara berpikir dan berbisnis. Salah satu usahawan seperti itu ialah Zebedeus, ayah Yakobus dan Yohanes. Juga Simon Petrus dan Andreas adalah pebisnis ikan yang mapan. Dikatakan dalam Injil Matius bab 4 ayat 13 ayat 15, Yesus meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Uraian di atas sekedar menjelaskan mengapa Yesus di sana. Matius sedikit menambahkan bahwa semuanya itu terjadi agar terpenuhi yang disampaikan Nabi Yesaya. Yesaya 8 ayat 23 dilanjutkan ayat bab 9 ayat 1. Yakni bangsa-bangsa yang diam di wilayah kegelapan kini telah melihat terang yang besar. Negeri-negeri dan orang-orang yang tidak dianggap, tidak diperhitungkan, kini mulai diperhitungkan dan memperoleh terang. Dan terang yang besar itu ialah kedatangan Yesus di antara mereka. Ibarat peribahasa, habis gelap terbitlah terang. Dan terang itu hadir dalam diri Yesus. Kalau dalam berkat Harun, berkat Imam Harun, seperti yang dikatakan dalam Bilangan bab 6 ayat 24 sampai 26, untuk menghadirkan kerajaan Allah, untuk menjalani tahun kelinci, yang kita mohonkan adalah agar kehidupan kita
terberkati dan dijaga oleh Tuhan sendiri, agar kita mengalami sinar wajah Tuhan dan merasa disayangi oleh Tuhan, agar kita merasa dipandangi dan mendapat kedamaian dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, yang ditawarkan di sini ialah kerajaan surga, kerajaan yang di dalamnya ada iman, harapan, dan kasih, yang mewujud dalam terang yang datang dari Tuhan hadir di bumi. Praktisnya, kita diajak melihat kehidupan ini dalam terang sinar wajah Tuhan yang telah dipalingkan kepada manusia dalam diri Yesus, termasuk melihat kehidupan yang masih penuh luka dan penderitaan ini. Karya Yesus menyembuhkan orang, mengusir roh jahat, menghibur orang yang kena susah, mengajarkan jalan kebenaran, bahwa manusia tidak dibiarkan sendiri. Para murid dipanggil untuk menjadi penjala manusia. Murid-murid Yesus yang pertama, para rasul, berasal dari kalangan yang berada dan terpandang di masyarakat. Mereka bisa membantu orang-orang yang berkekurangan. Mereka pintar mengelola ikan, dan itu mereka kini dipanggil untuk mengelola manusia, mengelola terang bagi manusia. Tidak akan ada kerajaan Allah di dunia ini tanpa kerajaan Allah di dalam hati. Saudara-saudari, kita murid-murid Yesus yang adalah gereja, sebenarnya adalah manifestasi kerajaan surga yang diprogramkan, dicanangkan oleh Yesus dan terus hidup berkembang sampai sekarang. Gereja seharusnya berani untuk terus menyinari mereka yang hidup dalam kegelapan, dalam perpisahan, dalam perselisihan, dan membebaskan mereka dari belenggu penderitaan dan kesengsaraan. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah bertobat? Kalau kita belum bertobat, tidak mungkin menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Bila kita tidak bertobat, kerajaan Allah tidak mungkin kita alami dan kita hadirkan dalam hidup kita kepada sesama. Semoga pertobatan menjadi keutamaan hidup kita, sehingga kita diperbaharui terus-menerus dan kerajaan Allah bisa hadir di dalam hidup kita dan kita bagikan kepada sesama kita. Kita berdiri, kita perbaharui iman kita.